Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Ditya Fikri Awaludin, NPM 08 2020 1.01894 akan menjelaskan mengenai macam-macam jenis tulisan. Jenis tulisan ada 5 macam, yakni yang pertama narasi, eksposisi, persuasif, deskriptif, dan argumentatif. Yang pertama yakni narasi. Narasi di sini terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama narasi informatif, yang kedua narasi ekspositorik, yang ketiga narasi artistik, yang keempat narasi sugestif. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian narasi terlebih dahulu. Secara sederhana, narasi dapat diartikan sebagai paragraf yang berisi tentang kejadian atau cerita. Dalam narasi juga ada pola-pola dalam pengembangan paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menguraikan atau menjelaskan tentang sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dalam paragraf narasi ada beberapa karakteristik dari narasi, yakni yang pertama tokoh, latar di sini yakni ruang dan waktu, dan juga ada urutan kejadian. Biasanya dengan menggunakan narasi, khalayak akan memahami maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan. Dalam kampanye pemilu, contohnya yakni dalam kampanye pemilu, kehidupan akademis atau komunikasi yang bagus. Seharusnya semakin banyak narasi membangun yang konstruktif terhadap bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penjelasan tentang narasi. Jenis narasi yang pertama, yakni narasi informatif. Narasi informatif adalah suatu narasi yang punya sasaran menyampaikan informasi dengan secara tepat mengenai suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang mengenai kisah seorang tokoh. Contohnya yakni tokoh Cut Nyak Dien yang telah dipaparkan dalam PPT tersebut. Jenis narasi yang kedua yakni narasi ekspositorik. Teks narasi jenis ini bertujuan menyampaikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang tepat yang diceritakan pada narasi ekspositorik. Biasanya adalah tokoh inspiratif, kisah seseorang yang terkenal atau memiliki peran penting dalam suatu hal, cerita tentang tokoh-tokoh penting. Cerita tentang tokoh-tokoh penting ini bisa disebut sebagai biografi. Selain menceritakan kisah tokoh penting, ekspositorik juga bisa berupa cerita peristiwa bersejarah seperti kemerdekaan, Perang Dunia Kedua, pertempuran Abrawa, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contohnya. Tepat pada tanggal 10 November 1945, gerakan perlawanan rakyat kota Surabaya terhadap Belanda meletus. Rakyat Surabaya bersatu melawan penjajahan yang sudah 3,5 abad menguasai Indonesia ini. Perang semakin panas ketika pemimpin tentara sekutu Belanda terbunuh, yakni Brigjen Malebi. Serangan besar-besaran terjadi di Surabaya, baik dari serangan udara, darat maupun laut. Belanda, Inggris, dan sekutu lainnya mengerahkan 30.000 infanteri untuk serangan tersebut. Kejadian tersebut sangatlah mengerikan karena banyak pejuang yang akhirnya gugur di dalam pertempuran tersebut. Meski begitu, pejuang bangsa Indonesia tak patah semangat. Justru semangat mereka semakin menggebu-gebu, diwakili dengan Bung Tomo yang berpitato dengan gagah berani, semakin membakar, yang membuat semangat para pejuang Surabaya semakin terbakar. Semangat juang hingga titik darah penghabisan tersebut membuat rencana penjajah untuk menaklukkan Surabaya gagal total selama 3 hari. Narasi artistik. Jenis ini merupakan jenis narasi yang ketiga.
Narasi artistik memiliki arti yakni narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Narasi ini menggunakan bahasa logis dan bersifat objektif. Berikut contoh dari narasi artistik. Di suatu sore, Tony hendak mencari kayu bakar ke hutan yang letaknya di belakang rumah. Tony pergi ke hutan sendirian tanpa ditemani oleh kakeknya, sebab ia tidak ingin merepotkan sang kakek. Tanpa ia sadari, ternyata ia berjalan terlalu jauh menuju ke dalam hutan. Malam pun tiba dan bunyi suara aneh pun terdengar. Tony pun merasa gelisah dan takut, sebab ini merupakan pengalaman pertamanya menuju hutan sendirian. Dari pola paragraf narasi artistik di atas, dapat kita simpulkan bahwa Tony menuju hutan sendirian dan ini merupakan pengalaman pertamanya menuju hutan tersebut. Tony merasa gelisah, takut sebab bunyi dari hutan tersebut yang semakin absurd di malam hari. Selanjutnya yang nomor 3 adalah narasi sugestif. Narasi sugestif adalah suatu rangkaian atau peristiwa yang disajikan sehingga merangsang daya hayal atau imajinasi para pembaca berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dirangkai dalam suatu peristiwa. Berikut ini contoh narasi sugestif. Hari Senin merupakan hari yang sangat melelahkan sebab suasana liburan masih terasa dikala rutinitas kembali. Jika pada umumnya hari Senin yaitu awal semangat berrutinitas, namun hal itu tidak terjadi padaku. Berawal dari pagi hari yang dimulai untuk mempersiapkan alat-alat sekolah, dilanjutkan dengan rutinitas sekolah yang membuatku merasa masih ingin mencicipi lebih usang liburan. Rutinitas sekolahku selesai pada pukul 3 sore. Saat sampainya di rumah, saya segera mandi dan makan sembari beristirahat sejenak. Istirahat pun tidak terlalu usang sebab harus mengerjakan kiprah tugas sekolah yang belum selesai saya kerjakan. Paragraf di atas termasuk ke dalam pola paragraf narasi sugestif sebab membujuk pembaca baik orang bawah tanah maupun murid untuk mengerjakan kiprah dan rajin dalam sekolah. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau suatu tindakan. Yang kedua, dirangkai berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, berusaha menjawab sebuah pertanyaan tanda kutip apa yang sedang terjadi. Yang keempat, terdapat pertentangan atau konflik narasi lebih menarik. Yang kelima, berbentuk cerita tentang peristiwa atau pengalaman dari penulis. Yang terakhir, peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi atau fakta, dapat berupa hayal imajinasi atau gabungan dari keduanya. Langkah-langkah menulis karangan narasi. Yang pertama, menentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Dan yang terakhir, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Contoh karangan narasi. Saat kita di sekolah, ada banyak guru dengan materi yang diajarkannya masing-masing serta kepribadiannya masing-masing. Kenapa kepribadian? Itu karena kita pasti sering atau pernah menemukan guru yang sangat baik dan sabar, guru yang tegas, guru yang ditakuti murid karena sering marah, guru yang lucu karena sering membuat kita tertawa, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga guru-guru yang cantik dan ganteng serta masih muda yang menjadi bahan modusan murid-murid. Terlepas dari itu semua, guru merupakan kunci di mana kita bisa sukses nantinya. Para pahlawan tanpa tanda jasa, merekalah yang selalu ada dalam suka duka saat kita menempuh pendidikan di sekolah. Mereka yang juga akan bangga jika kita meraih prestasi. Mereka juga yang akan ikut bersedih jika kita mengalami kegagalan. Namun mereka juga membangkitkan kita dari kegagalan tersebut. Guru, segala hormat kami untukmu. Selanjutnya adalah eksposisi.
Pengertian eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan banyak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Teresia Sitindaon dengan NPM 08 20 20 1 01 900. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang karangan eksposisi dan karangan persuasif. Ciri-ciri karangan eksposisi: yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisan berisi fakta. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Dan yang keenam, bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Langkah-langkah menulis karangan eksposisi yaitu menentukan tema terlebih dahulu, menentukan tujuan karangan, setelah itu memilih data yang sesuai dengan tema, dan membuat kerangka karangan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi karangan. Struktur teks eksposisi: yang pertama, judul. Dalam membuat judul harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan singkat, menarik, dan syarat makna. Yang kedua, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal teks eksposisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. Yang ketiga, argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Umumnya, bagian ini lebih dari satu paragraf, karena selain fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasan. Yang keempat, penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini ada di paragraf terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. Contoh karangan eksposisi yang bagian tesisnya merupakan ini. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Untuk yang bagian argumentasi, secara umum proses pembuatan tempe dimulai dengan tahap perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya daun pisang, namun tidak jarang pembungkus tersebut diganti dengan plastik, daun waru, dan daun jati. Tahap fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Untuk bagian yang penegasan ulang, proses pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suhu ruang yang kurang tepat, bahan kedelai yang kurang bagus, atau bahan kualitas dari ragi tempe sendiri. Indonesia sekarang juga berusaha mengembangkan Rhizopus unggul untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang karangan persuasif. Karangan persuasif merupakan karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Karangan ini biasanya berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai imbauan atau ajakan kepada orang lain, di mana pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa gerakan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya, dan pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Kenalkan, nama saya Sania Mira, NPM 08 2020 1011901. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karangan persuasif. Ciri karangan persuasif yang pertama yaitu ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, persuasif bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang ketiga, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang keempat, persuasif harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang kelima, persuasif sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Yang keenam, persuasif memerlukan fakta dan data. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun karangan persuasif. Yang pertama yang pastinya menentukan topik atau tema. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu sumber internet, buku, maupun sumber apapun. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasif. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan persuasif. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu karangan tentang persuasif pendidikan. Yang kedua, karangan persuasif politik. Yang ketiga, karangan persuasif propaganda. Dan yang keempat, karangan persuasif advertensi atau iklan. Yang biasanya sering muncul di televisi itu tentang komersial-komersial itu. Ini adalah contoh karangan persuasif. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas. Sebagai modal pembangunan, tingkat pendidikan seorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 167 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah ini karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Lalu termasuk kalangan persuasif karena karena teks ini tuh mengajak komponen bangsa untuk menggiring orang-orang yang berkebutuhan yang tidak memiliki kendala agar dapat melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya adalah tes karangan deskripsi. Pengertian deskripsi, tes deskripsi merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tes deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembacanya seolah-olah merasakan apa yang ditulis oleh penulis, atau yang dideskripsikan oleh penulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mita Anggisna Anggraini. Terima kasih. Nama saya Mita Anggisna Anggraini dengan nomor NPM 08.2020.1.01902. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai ciri-ciri karangan deskripsi. Ciri-ciri karangan deskripsi berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kemudian penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Kemudian pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks.
Dan yang terakhir yaitu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Kemudian ada jenis-jenis karangan deskripsi. Yang pertama yaitu ada deskripsi subjektif, adalah teks deskripsi yang penggambaran atau karangan deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kemudian ada deskripsi spasial, adalah teks deskripsi atau karangan deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Kemudian ada deskripsi objektif, adalah karangan deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Kemudian ada langkah-langkah menyusun karangan deskripsi. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama menentukan atau memilih objek. Setelah itu menentukan tujuan teks, lalu mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Dan yang terakhir yaitu membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Selanjutnya ada contoh karangan deskripsi. Harimau Sumatera atau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris sumaterae adalah salah satu senyawa endemik Indonesia yang menarik. Harimau ini memiliki penampakan yang khas dan berbeda dari jenis harimau lain pada umumnya. Harimau Sumatera memiliki motif belang yang berwarna orange dan hitam. Pola hitamnya memiliki ukuran lebar dan jaraknya cukup rapat, kadang sampai dempet. Bisa dibilang, belang harimau Sumatera tampak lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Motif belang ini adalah salah satu kekuatan harimau jenis ini untuk berkamuflase. Selain itu, motif belangnya ini juga berperan sebagai pembeda setiap individu harimau dengan individu lain. Motif ini menyerupai fungsi pola sidik jari manusia yang khas satu sama lain. Di antara semua subspesies harimau, harimau Sumatera memiliki warna yang paling gelap. Subspesies ini juga memiliki lebih banyak janggut dan surai dibanding subspesies harimau lainnya. Lalu jika ditanya mengapa teks ini disebut dengan atau karangan ini disebut dengan karangan deskripsi, karena pada karangan ini menjelaskan atau mendeskripsikan harimau Sumatera itu seperti apa. Contohnya di sini dia menjelaskan bahwa motif belang berwarna orange dan hitam itu sangat menjadi ciri khas dari harimau Sumatera daripada individu yang lain. Seperti itu. Jadi karangan ini termasuk atau tergolong karangan deskripsi. Setelah itu ada argumentasi. Pengertian argumentasi berdasarkan KBBI adalah argumentasi berarti alasan yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah suatu gagasan atau pendapat. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pendapat yang dikemukakan dapat berupa alasan, contoh, atau bukti nyata. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nanda Fideningrum dengan nomor NPM 08.2021.1.01.03. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karangan argumentasi. Ciri karangan argumentasi: 1. Berisi kalimat yang meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. 2. Pendapat atau gagasan penulis dilengkapi dengan data, fakta, grafik, gambar, atau tabel. 3. Tidak membuat subjektivitas penulis. 4. Tidak membuat kalimat mengandung emosi penulis. 5. Memuat logika dan penalaran. 6. Terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, berisi argumen penulis, dan kesimpulan. Jenis-jenis karangan argumentasi. Yang pertama, karangan argumentasi sebab akibat. Karangan argumentasi sebab akibat berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Selanjutnya, berdasarkan pendapat tersebut, kemudian dikerucut menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan efek atau akibat dari sebab yang dipaparkan sebelumnya.
2. Karangan argumentasi akibat sebab. Jenis karangan ini kebalikan dengan karangan argumentasi sebab akibat. Karangan ini berisi paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat, kemudian pada bagian akhir dijabarkan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut. Awali dengan pendapat berupa akibat, kemudian pada bagian akhir dijabarkan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut. Langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Karangan argumentasi. Contoh karangan argumentasi. Salah satu permasalahan klasik di Indonesia adalah tentang pengangguran. Dari tahun ke tahun, angka pengangguran justru cenderung meningkat. Pemerintah selalu berjanji mengatasi permasalahan ini dengan mengumbat berbagai strategi, tetapi belum terlihat dampak yang signifikan. Tetapi mungkin kita perlu berhenti menunggu tindakan dari pemerintah. Kita harus bisa mengatasi pengangguran ini dari diri kita sendiri. Salah satu faktor yang berdampak pada tingkat pengangguran adalah masalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang minim akan berdampak sangat besar dalam tingkat pengangguran. Jika semakin banyak rakyat yang berpendidikan minim, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran di Indonesia. Setiap perusahaan tentunya ingin memperkerjakan individu yang berpendidikan tinggi. Pekerja yang tingkat pendidikan tinggi tentunya akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan apa yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, contoh karangan argumentasi yang saya bacakan ini merupakan contoh karangan akibat sebab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.